Sebut GBK kandang kejam, media Bahrain ingatkan China, kami sudah merasakannya. Pemain keturunan Indonesia mirip Lionel Messi, lincah berkaki kidal. Pantas Vietnam, Thailand, Malaysia iri lihat kemajuan timnas Indonesia. Prestasi timnas Indonesia versus Thailand versus Vietnam di Piala Asia, semua level umur beda kelas. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni 2026 di SUGBK Jakarta tak hanya menarik perhatian Asia, tapi juga menjadi sorotan media internasional. Duel ini tak sekedar perebutan poin, tapi juga jadi penentu masa depan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. China saat ini tercecer di dasar klasemen dan berada di ujung tanduk. Tak ada ruang untuk kesalahan, hanya kemenangan di Jakarta yang bisa menyelamatkan harapan mereka lolos ke babak selanjutnya. Tapi masalahnya mereka justru harus datang ke kandang timnas Indonesia yang kini makin ditakuti. Ya, kekuatan Garuda yang dulu kerap diremehkan kini bikin Cina ketar-ketir. Bahkan Bahrain sendiri kini menyadari kekuatan timnas Indonesia dan bahkan salah satu media Bahrain bak memberi peringatan pada Cina betapa mengerikannya SUGBK. Salah satu media Bahrain, Gideon Online, menyebutkan timnas Indonesia mungkin akan menang melawan China di GBK. Bahkan media tersebut menggambarkan betapa menakutkannya skuad Garuda saat bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik di SUGBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal jago kandang. China akan kesulitan di GBK bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik timnas Indonesia, mungkin akan kalah, kata media tersebut. Ya, tekanan lebih dari 70.000 supporter Indonesia tak bisa diremehkan, apalagi jika melihat antusiasme publik usai kemenangan atas Bahrain sebelumnya. Cina sendiri sebenarnya datang ke Jakarta dengan kenangan manis. Mereka pernah menang 2-1 atas Indonesia pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024. Namun kali ini situasinya pun berbeda. Indonesia yang sekarang bukan Indonesia yang dulu. Kini di bawah komando Patrick Kluivert, skuad Merah Putih tampil lebih disiplin, berani dan juga solid. Gaya bermain Garuda kini lebih taktis, agresif dan seolah fondasi yang dibangun oleh Shin Tae-yong dilanjutkan dan dikembangkan dengan sentuhan Eropa. Kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa sentuhan Kluivert mulai bekerja. Tentu harapannya apa yang dikatakan media Bahrain itu benar-benar terjadi. Timnas Indonesia menang atas Cina yang memastikan timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Tak ada salahnya juga kita berharap bisa mengalahkan Jepang. Semua tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Sektor lini tengah timnas Indonesia saat ini praktis bertumpu kepada Tom Hai. Ia menjadi jenderal di lapangan tim Garuda. Sebenarnya ada satu sosok pemain keturunan Indonesia yang bisa dipantau oleh PSSI. Pemain keturunan Indonesia itu ialah Jenero Nunumete. Gaya main Nunumete cukup unik dan jarang dimiliki pesepak bola lain di dunia. Jenero Nunumete merupakan pemain berkaki kidal yang memiliki kelincahan di lapangan tengah. Cukup jarang pesepak bola dengan kaki kidal. Salah satu pemain berkaki kidal ialah Lionel Messi, Diego Maradona, dan juga Roberto Carlos. Posisi idealnya ialah gelandang tengah, namun bisa juga ditempatkan sebagai seorang winger. Peran Nunumete bak gelandang pengangkut air, tugas utamanya ialah memotong alur serangan lawan, merebut bola, dan menciptakan skema serangan baru di lapangan tengah. Jika ia berduet dengan Tom Hai, timnas Indonesia tentu saja sangat dominan di lapangan tengah. Jenero Nunumete musim ini bermain untuk klub FC Emmen di Keuken Champion Divisi. Nunumete baru bergabung ke FC Emmen pada Juli 2024 kemarin. Meski jadi pemain baru, Nunumete yang masih berusia 23 tahun ini sudah tembus skuad utama. Musim ini ia sudah melakoni 24 pertandingan dengan 1 gol serta 1 assist. Jenero adalah pemain kidal yang serba bisa yang dapat bermain di lini tengah dan berbagai posisi di sisi kiri, kata Dirtek FC Emmen Nico Hak seperti dilansir dari Emmen News. Ia menonjol dengan keterampilan dan kelincahannya, kami ingin ia berkembang bersama kami. Sebelum bergabung dengan FC Emmen, Nunumete menghabiskan karirnya di klub Heerenveen. Di tim utama Heerenveen, Nunumete melakoni 5 pertandingan. Di tim U21 Heerenveen, Nunumete lebih berkembang dengan menciptakan 6 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan. Saya telah menjalani beberapa tahun yang luar biasa di Heerenveen, kata Nunumete. Saya telah berkembang pesat di sini sebagai pribadi dan sebagai pemain, secara fisik, teknis, dan tentu saja mental.
Anda mengalami banyak hal di dunia sepak bola dan Anda harus kuat secara mental. Menariknya, Nuno Mete mengawali karir sepak bola di Akademi Ajax. Ia satu angkatan dengan Ryan Gravenberch dan juga Kenneth Taylor. Nuno Mete memiliki kans untuk menjadi rising star di Belanda. Saat ini, Genaro Nuno Mete berada di naungan agensi CC Football. Agensi ini juga menaungi pemain seperti Milan Banhoef yang disebut-sebut juga pemain keturunan Indonesia. Sementara kiprah timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia menunjukkan tren positif, terutama jika dibandingkan dengan rival-rival kuat di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Dalam serangkaian turnamen Piala Asia di berbagai kelompok usia, skuad Garuda mampu tampil lebih menonjol dan mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Mulai dari level senior hingga kelompok usia muda U17, penampilan Indonesia di panggung Asia dalam kurun waktu Januari 2024 hingga April 2025 memberikan gambaran optimisme bagi perkembangan sepak bola tanah air. Lantas memang para rival ASEAN ini iri melihat perkembangan timnas Indonesia terutama di level Asia maupun internasional. Di level turnamen ASEAN memang timnas Indonesia kalah dibandingkan Thailand, Vietnam bahkan Malaysia yang pernah merasakan juara AFF. Namun di level yang lebih tinggi, timnas Indonesia mendominasi para rival ASEAN ini. Dan berikut ini perbandingan prestasi Indonesia dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia di Piala Asia di berbagai level usia. Pada Piala Asia 2023, Indonesia berada di 16 besar, Thailand 16 besar, Malaysia posisi 4 di fase grup, Vietnam posisi 4 fase grup. Piala Asia U23 2024, Indonesia semifinal posisi 4 di turnamen, Vietnam perempat final, Thailand posisi 4 di fase grup, Malaysia posisi 4 di fase grup. Sementara Piala Asia U20 2025, Indonesia di posisi 3 fase grup, Thailand posisi 4 fase grup, Vietnam tidak memenuhi syarat, dan Malaysia pun tidak memenuhi syarat. Selain itu di Piala Asia U17, Indonesia berada di perempat final. Vietnam posisi 4 fase grup, Thailand posisi 4 fase grup, Malaysia tidak memenuhi syarat. Ya, itulah perbandingan prestasi Indonesia dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia di Piala Asia di berbagai level usia. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert belak-belakan soal tujuannya supaya tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Ia berharap mimpi itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan Patrick Kluivert saat menyampaikan harapannya di HUT PSSI ke-95 tahun beberapa hari lalu. Juru formasi asal Belanda itu yakin timnas Indonesia bisa meraih mimpi berlaga di Piala Dunia 2026 asalkan bekerja keras. Kans mendapat hal tersebut bisa dibilang terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap kita bisa mewujudkan tujuan kita dengan lolos ke Piala Dunia. Hal ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa, tegas Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berandai-andai timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang yang membuat kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka. Menurutnya itu mungkin saja terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Iya, timnas Indonesia memang memiliki kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tetapi untuk mendapatkan hal itu syarat terbilang sangat berat dan tergantung hasil dari pertandingan lain. Erick percaya keajaiban mungkin saja terjadi di sebuah pertandingan sepak bola, tetapi tim asuhan Patrick Kluivert harus tetap berusaha keras supaya bisa memenangi pertandingan itu. Kita harus optimistis, posisi kedua tidak mudah tapi kamu tidak pernah tahu sepak bola, kata Erick Thohir. Jika kita menang melawan China dan Jepang, kedua laga tidak mudah. Saya tidak ingin meremehkan keduanya, apalagi Jepang, kita bermain tandang. Sambung lelaki yang juga seorang menteri BUMN itu. Australia yang saat ini mengoleksi 13 poin akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Agar timnas Indonesia bisa menyalip, Socceroos tak boleh meraih lebih dari 1 poin di 2 laga itu. Jika Australia menang atas Jepang, peluang timnas Indonesia lolos otomatis langsung tertutup. Arab Saudi dengan 10 poin masih akan menghalangi Bahrain dan Australia. Posisi mereka juga bisa mengancam peluang Indonesia, terutama jika mampu menyapu bersih sisa laga. Dengan banyaknya variabel di luar kendali, skenario paling realistis adalah mengamankan posisi ketiga yang akan membawa Indonesia ke babak playoff lanjutan. Untuk itu, poin maksimal dari 2 laga terakhir tetap sangat krusial. Laga kontra China di GBK menjadi momen wajib menang, sedangkan saat bertemu Jepang, hasil imbang akan sangat berharga meski sangat berat mengingat Jepang sudah memastikan lolos dan punya keunggulan kualitas serta bermain di kandang sendiri. Melihat persaingan yang ada, Erick juga mengaku sulit memperkirakannya. Ia berkaca dari hasil kekalahan 1-5
timnas Indonesia saat melawan Australia, di mana sebelumnya yakin bisa menahan seri. Sama halnya seperti ketika menghadapi Jepang nanti di kandangnya sendiri, bukan tak mungkin Jay Itzes dan kawan-kawan bisa mendapatkan 3 poin. Ya, kita tunggu saja.